Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sahabat FGLSN Forum Gerakan Literasi Sekolah Nasional dan seluruh anak-anakku di seluruh Indonesia. Salam literasi. Ayo membaca. Nah, kita diharapkan membaca, maka semua yang ada di alam ini bisa kita baca. Maka bacalah. Selamat berjumpa dengan saya, Asfia Rosita, dari SMA Negeri 1 Bayi Kudus. Dalam hal ini saya mengajar kimia, maka untuk kali ini mari kita belajar bersama-sama mengenai kimia untuk sub pokok bahasan mengenai termokimia. Termokimia. Apa sih itu termokimia? Termokimia ini nanti kita mengenal adanya istilah H, yaitu mengenai entalpi. Entalpi itu adalah isi kalor, di mana besarnya energi yang dimiliki oleh suatu zat. Ini tidak bisa kita hitung. Yang bisa kita hitung adalah delta H-nya atau perubahan entalpinya. Perubahan entalpi yang kita hitung, contohnya misalnya dalam suatu reaksi ada reaktan yang kita lambangkan dengan R menjadi hasil reaksi yang kita lambangkan dengan P atau produk. Maka untuk menentukan perubahan entalpinya yang bisa kita hitung adalah delta H sama dengan H produk dikurangi dengan H reaktan. Besarnya perubahan entalpi suatu reaksi, kita bisa mengetahui tadi dilambangkan dengan delta H. Dari ini maka kita bisa mengenal jenis-jenis reaksi kimia. Yang pertama itu adalah adanya reaksi eksoterm. Reaksi eksoterm itu adalah reaksi kimia yang melepaskan kalor. Berarti kalor berpindah dari sistem ke lingkungan. Contoh, misalnya pada pembentukan air atau H2O, di mana dari H2 ditambah dengan O2 nanti membentuk H2O dengan melepaskan X kilokalori. Berarti ini adalah melepaskan kalor dari sistem ke lingkungan. Maka di sini adalah tambah atau plus X kilokalori. Nah, kalau kita lihat seperti ini, reaksi eksoterm, H atau entalpi dari air sebagai produk itu lebih kecil daripada H untuk pereaksinya. Pereaksinya tadi adalah H2 dengan O2. Berarti H2 tambah H untuk O2 itu adalah lebih besar. Maka yang kecil ini adalah produknya. Maka kalau tadi delta H itu produk dikurangi reaktan, sedangkan produknya hanya adalah lebih kecil, reaktannya yang lebih besar, maka delta H-nya nanti jadi negatif. Kalau delta H negatif, maka kita katakan reaksinya adalah eksoterm. Persamaan termokimianya kalau kita tuliskan berarti 2H2 ditambah dengan O2 menghasilkan 2H2O. Ini ada 2H2O dengan delta H adalah min X kilokalori. Nah, yang kita katakan sistem dan lingkungan kita perjelas. Nah, sistem itu apa? Sistem itu adalah segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian. Sedangkan lingkungan itu adalah di sekitar dari sistem. Contoh, kita mereaksikan suatu zat. Misalnya ini adalah kapur. Yang kita lihat ini adalah kapur dengan air. Ini kita katakan sebagai sistem. Sedangkan yang ada di sekitar daripada kapur plus air tadi ada gelas kimia, ada udara di sekitarnya, ini adalah sebagai lingkungan. Sehingga kalau ada kapur plus air, itu nanti kita lihat, maka di gelas kimia ini nanti adalah ikut panas di luarnya. Asalnya tadi ada air tidak panas, kapur sendiri juga tidak panas, tapi setelah bercampur dia panas, lingkungannya pun ikut panas. Berarti dia akan melepaskan kalor. Maka reaksinya kita katakan sebagai reaksi eksoterm. Nah, ini jenis reaksi yang pertama. Kita baru mengenal eksoterm, di mana tadi untuk reaksi eksoterm delta H-nya adalah berharga negatif. Delta H-nya negatif. Bisa kita tuliskan 2H2 ditambah O2 menjadi 2H2O
plus X kilokalori, artinya dia melepaskan sebesar X kilokalori. Maka persamaan termokimianya tadi adalah 2H2 ditambah dengan O2 menjadi 2H2O dengan delta H min X kilokalori. Karena kita tahu tadi delta H-nya adalah berharga negatif dari H2O yang lebih kecil daripada H2 ditambah dengan HO2. Maka ini adalah harganya negatif. Karena ini adalah kecil dikurangi yang besar, maka berharga negatif. Nah, ini yang kita pelajari untuk reaksi eksotermnya. Maka untuk yang kedua kita belajarnya mengenai reaksi endoterm. Reaksi endoterm kebalikan dari reaksi eksoterm. Kalau eksoterm adalah melepaskan kalor, kalau endoterm berarti membutuhkan atau memerlukan kalor. Di mana dia akan menyerap kalor, kalornya pindah dari lingkungan ke sistem. Yang kita katakan lingkungan tadi, kemudian ini sistem menjadi pusat perhatian, lingkungan ada di sekitar. Kalau ini nanti kalornya pindah dari lingkungan ke sistem, reaksinya disebut dengan endoterm. Contoh, pada peruraian air. Kalau tadi pembentukan air, sekarang kebalikannya, peruraian air. H2O nanti terurai menjadi H2 plus O2. Ini belum setara. Maka kalau kita setarakan, ini kita kasih angka 2 tadi, ini juga kita kasih angka 2 supaya sama. Nah, maka kita menuliskan untuk reaksi endoterm ini adalah dengan membutuhkan, itu berarti plus X kilokalori, menangkap. Maka pereaksinya ditambah dengan X kilokalori. Nanti delta H-nya kita lihat harganya adalah jadi kebalikannya, maka positif. Boleh juga kita tulis persamaan termokimianya. 2H2O menjadi 2H2 ditambah O2 dengan delta H plus X kilokalori. Itu tadi yang kita lihat dari teori reaksi eksoterm dan reaksi endoterm, di mana kita bisa menyimpulkan bahwa jenis reaksi berdasarkan perubahan entalpinya itu ada dua, yaitu reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Untuk reaksi eksoterm adalah reaksi kimia yang melepaskan kalor. Berarti kalornya pindah dari sistem ke lingkungan. Yang kedua, jenis yang kedua kita mengenalnya adalah reaksi endoterm, yaitu reaksi kimia yang menyerap atau membutuhkan kalor, kalornya pindah dari lingkungan ke sistem. Bisa kita lihat penerapan reaksi eksoterm dan reaksi endoterm yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Kita contohkan reaksi eksoterm dan reaksi endoterm dalam kehidupan sehari-hari, di mana kita tahu bahwa ada reaksi pembakaran, misalnya kita membakar kayu, membakar kertas. Nah, itu semuanya adalah termasuk reaksi eksoterm karena energinya pindah dari sistem ke lingkungan, sehingga kalau kita megang sesuatu yang kita bakar akan jadi panas. Itu termasuk reaksi eksoterm. Delta H-nya tadi adalah berharga negatif karena H dari hasil atau entalpi hasil dikurangi dengan H dari pereaksi atau reaktannya itu adalah lebih besar daripada yang reaktan, yang hasilnya kecil. Maka kecil dikurangi besar, hasilnya adalah negatif. Itu adalah reaksi yang eksoterm. Nah, semua reaksi pembakaran itu adalah reaksi eksoterm. Ini kita contohkan dalam kehidupan sehari-hari, karena kalau kita pegang lingkungannya jadi panas, itu adalah eksoterm. Untuk reaksi endoterm, contohnya di sini adalah kebalikan dari eksoterm, CH4 atau metana, yang kemarin kita belajar alkana, alkena, dan alkuna. Kalau C-nya 1 berarti meta, karena di sini adalah sesuai dengan alkana, rumus umumnya CN H2N plus 2, maka di sini adalah termasuk alkana, maka namanya metana. Kalau terurai membentuk karbon plus gas hidrogen, delta H-nya adalah plus 74. Ini adalah termasuk reaksi endoterm. Kalau reaksi suatu reaksi yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari ternyata menjadi dingin, itu adalah termasuk reaksi endoterm. Suhunya menjadi turun.
Tapi kalau suhunya menjadi naik, itu adalah reaksi eksoterm. Selanjutnya, belajar yang kita lanjutkan adalah mengenai perubahan entalpi tadi, di mana kita nanti mengenal ada perubahan entalpi standar, atau yang kita lambangkan dengan delta H0. Untuk delta H0 ini, kita melihatnya adalah diukur, karena perubahan entalpi standar itu diukur pada keadaan standar. Keadaan standar adalah suhunya harus diukur pada 25 derajat Celcius, atau kalau kita jadikan Kelvin berarti 298 Kelvin. Sedangkan tekanannya adalah 1 atmosfer, atau kita tulis dengan ATM. Nah, ini adalah yang kita sebut dengan perubahan entalpi standar. Nah, jenis-jenis perubahan entalpi standar nanti kita pelajari satu persatu supaya tahu apa itu perubahan entalpi standarnya tadi, jenis-jenisnya mulai dari yang pertama sampai yang ketiga. Baik, yang pertama kita belajarnya adalah perubahan entalpi pembentukan standar. Perubahan entalpi pembentukan standar itu kita lambangkan dengan delta H0F. F-nya F kecil, delta H-nya H besar, 0-nya taruh di atas, F-nya F kecil. Ini adalah perubahan entalpi pembentukan standar. Definisi dari perubahan entalpi pembentukan standar adalah perubahan entalpi untuk membentuk 1 mol zat pada keadaan standar. Kita ukur tadi keadaan standar, suhunya 25 derajat Celcius, tekanannya adalah 1 atmosfer. Jadi khusus untuk membentuk 1 mol. Kalau kita tuliskan dalam suatu persamaan termokimia, contohnya di sini ada pembentukan CH4. CH4 ini untuk dibentuk 1 mol, maka di sini koefisiennya harus 1 dari unsur-unsurnya. Jadi perubahan entalpi pembentukan standar untuk membentuk 1 mol zat dari unsur-unsurnya pada keadaan standar, itu berarti di sini adalah 1 mol, kemudian unsur-unsurnya yang kita lihat di sini ada C sama H. C adalah karbon, H adalah hidrogen. C karbon bisa berdiri sendiri, maka di sini adalah C, tidak ada C2 tapi C saja. Kemudian H karena tidak bisa berdiri sendiri maka H2. Awalnya ini adalah tidak ada angka 2. Karena di kanan jumlahannya ada 4, maka ini kita kasih koefisien 2. Maka jumlahnya jadi 4, maka 2H2. Maka kalau ada karbon ditambah 2H2 menjadi CH4, ini namanya adalah pembentukan 1 mol metana. Dari unsurnya adalah karbon dan hidrogen. Dengan delta H-nya adalah min 74 kJ. Karena di sini diukur pada keadaan standar, ini hasil dari pengukuran, maka kita langsung bisa menggunakan. Ini tandanya adalah negatif, berarti reaksi ini adalah termasuk reaksi eksoterm. Jadi untuk pembentukan ada yang reaksinya berupa reaksi eksoterm. Perubahan entalpi yang kedua adalah perubahan entalpi peruraian standar, atau yang kita lambangkan dengan delta H0D. H-nya besar, D-nya D kecil. Nah, ini kalau kita lihat perubahan entalpi penguraian standar itu adalah perubahan entalpi penguraian yang diukur pada keadaan standar. Suhunya tadi 25 derajat Celcius atau 298 Kelvin dan tekanannya adalah 1 atmosfer. Nah, apa sih itu perubahan entalpi penguraian standar? Perubahan entalpi penguraian standar adalah perubahan entalpi untuk menguraikan 1 mol zat menjadi unsur-unsurnya pada keadaan standar yang kita ukur pada suhu 25 dan tekanan 1 atmosfer. Jadi khusus untuk 1 mol yang kita uraikan. Contohnya berarti kebalikan dari perubahan entalpi pembentukan. Nah, ini kalau kita uraikan, contohnya tadi pembentukan, sekarang penguraian, berarti CH4 kita uraikan. Ini khusus 1 mol, maka di sini koefisiennya juga harus 1. CH4 kita uraikan menjadi C, karena karbon di alam ini bisa berdiri sendiri atau kita lihat wujudnya bisa padat, maka bisa berdiri sendiri, maka di sini kita kasih S, S itu artinya solid. Kemudian H itu adalah hidrogennya, di alam ini tidak ada H berdiri sendiri tapi gas. Maka di sini harus H2.
Kalau di sini H2, maka di sini kita kasih koefisien 2 supaya 2 kita kalikan 2 jadi 4, maka di sini juga 4. Jadi sudah sama antara jumlah atom ruas kiri dan ruas kanan. Nah, ini yang kita lihat unsur-unsurnya. Berarti 1 mol zat diuraikan menjadi unsur-unsurnya pada keadaan standar. Harga delta H-nya diukur pada keadaan standar, ternyata dihasilkan plus 74 kilojoule. Karena di sini berharga positif, maka reaksinya adalah reaksi endoterm. Maka untuk penguraian dari metana menghasilkan karbon dan gas hidrogen, reaksinya adalah reaksi endoterm, memerlukan kalor sebesar 74 kilojoule. Yang ketiga adalah perubahan entalpi pembakaran standar, atau yang kita lambangkan dengan delta H0C. Perubahan entalpi pembakaran standar berarti perubahan entalpi yang diukur pada keadaan standar. Perubahan entalpi pembakaran diukur pada keadaan standar. Perubahan entalpi pembakaran standar yaitu perubahan entalpi pembakaran standar, di mana perubahan entalpi ini adalah untuk membakar 1 mol zat. Jadi khusus untuk pembakaran 1 mol zat. Untuk pembakaran sempurna, kalau kita nulis reaksinya berarti ditambah O2, pembakaran sempurna itu hasilnya selalu CO2 dan H2O. Sambil diingat, kalau pembakarannya tidak sempurna, hasilnya adalah CO dan H2O. Nah, kita contohkan untuk perubahan entalpi pembakaran standar. Oh ya, saya lebih tekankan dulu kalau perubahan entalpi pembakaran standar lambangnya adalah delta H0C. C itu berarti pembakaran, dari bahasa Inggris combustion, pembakaran. Nah, ini berarti kalau kita lihat CH4 dibakar ditambah dengan O2 menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, kalau kita lihat ini belum setara karena jumlah H di kiri dan di kanan belum sama. Maka harus kita samakan. Karena di sini 4, di sini 2, maka kita kasih koefisien 2. Sehingga hanya adalah jadi 4. Nah, sekarang kita lihat O. O-nya ini 2, ini juga 2. Jadi jumlahnya juga 4. C-nya 1. Nah, sudah sama. Ternyata delta H-nya adalah berharga negatif. Karena semua reaksi pembakaran tadi adalah eksoterm, maka delta H-nya adalah negatif. Sehingga kalau kita lihat pembakaran 1 mol metana ditambah dengan O2, nah ini berarti kalau pembakaran ditambah dengan O2, hasilnya adalah CO2 plus 2H2O, delta H-nya adalah berharga min kilojoule. Nah, ini ada harganya dari hasil percobaan, di mana suhunya diukur pada suhu 25 derajat Celcius, tekanannya 1 atmosfer. Nah, namanya adalah delta H0C atau perubahan entalpi pembakaran standar. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk pembelajaran kali ini mengenai termokimia. Pelajaran kimia termokimia yang tadi ada reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Semoga bermanfaat. Salam literasi. Ayo membaca, berarti semuanya saya harapkan senang untuk membaca, gemar membaca, dan menikmati membaca. Karena kalau sudah menikmati, berarti tanpa disuruh, sudah senang, sudah menyukai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.